Masyarakat yang terdampak atas pembebasan tanah itu juga harus mempunyai kehidupan yang lebih baik. Hanya dengan nanti Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law, kita akan buka juga sepanjang kepentingan umum, hanya kondisi existing pada waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal bro, ensis. Assalamualaikum bro, ensis. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Kita jumpa lagi di Jaya Podcast at Jaya Cafe. Siapakah narasumber hari ini? Narasumber kita hari ini merupakan sosok wanita tangguh di balik pengadaan tanah untuk kepentingan umum secara nasional. Beliau adalah seorang Direktur Jenderal Pengadaan Tanah di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional di periode 2016 sampai dengan 2020, dan per 1 Juni 2020 baru saja beliau purna tugas. Namun karena kepiawaiannya dan Menteri ATR masih membutuhkan tenaga beliau, kiprah beliau di pengadaan tanah, beliau sekarang diangkat menjadi tenaga ahli menteri, tentunya di bidang pengadaan tanah. Yuk kita sapa beliau. Selamat pagi Bu Ari. Selamat pagi Pak Jaya. Mohon berkenan, ini Batavia Bu, Betawi, Po Ari bisa saya panggil. Siap. Biar Bang lebih Jaya. friendly. Bu Ari, terima kasih atas kehadiran dan kedatangan Ibu di sela-sela kesibukan. Dulu seorang dirjen, sekarang karena lembaga ini masih membutuhkan Ibu juga tenaga ahli menteri di bidang pengadaan tanah tentunya. Terima kasih, ini kita akan bincang-bincang ringan Bu tentang pengadaan tanah, karena kita tahu pengadaan tanah ini untuk kepentingan umum kastanya paling tinggi. Apa itu? Kelihatannya ya karena pengadaan tanah ini kepentingan masyarakat, bangsa dan negara ya Bu ya. Tidak ada pihak dimanapun yang lebih tinggi dari kepentingan bangsa, negara dan masyarakat. Saya ingat Bu, pengadaan tanah dulu dengan sekarang berbeda. Nah ini saya jadi penasaran karena Ibu ini dikenal wanita tangguh di balik pengadaan tanah. Apa karena Ibu atau karena regulasinya? Nah ini butuh pencerahan. Kenapa demikian? Karena negara, pemerintah, konon keberhasilan pemerintah adalah ketika bisa menghadirkan infrastruktur secara berkelanjutan. Lah inilah diantaranya tentu pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Banyak kalian jalan tol, waduk dan sebagainya lah. Kira-kira apa Bu yang menjadi sesuatu yang signifikan dulu dengan peraturan perundang-undangan barangkali ya dulu itu pengadaan tanah kayaknya ya setengah macet lah gitu kan. Tapi sekarang demikian gencar, bahkan nih hampir Pulau Jawa terhubung dengan jalan tol. Nah kebetulan ya saya orang Pantura Bu, jadi menikmati. Dulu Jakarta Semarang bisa 10 jam, sekarang cukup dengan 4-5 jam Bu. Gimana Bu kira-kira ini permasalahannya? Baik Bang Jaya, Bapak Ibu sekalian, memang kita ketahui bersama dengan lahirnya Undang-Undang 2012 untuk kepentingan umum itu menjadi suatu undang-undang yang bisa kita anggap memfasilitasi permasalahan-permasalahan sebelum adanya Undang-Undang 2012. Karena waktu itu kan dibentuk untuk pengadaan tanah, timnya diserahkan kepada pemerintah daerah, kemudian regulasi peraturannya juga belum siap semua, tetapi dengan lahirnya Undang-Undang 2012 ini sudah memberikan yang pertama adalah kepastian bahwa pemerintah dan pemerintah daerah itu wajib untuk menyediakan lahan untuk kepentingan umum gitu. Kemudian di dalam Undang-Undang 2012 itu sudah dibagi tahapannya, ya ada tahapan perencanaan yang menjadi tanggung jawab instansi yang memerlukan tanah, kemudian di tahapan persiapan yang ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan seluruh jajarannya untuk sampai dengan diterbitnya penetapan lokasi, kemudian tahapan pelaksanaan pengadaan tanah yang menjadi tanggung jawab Menteri ATR BPN yang dalam hal ini didelegasikan ke Kanwil Badan Pertanahan Nasional
maupun nanti juga bisa didelegasikan ke kantor pertanahan. Kemudian di dalam tahapan penyerahan hasil ini juga menjadi bagian dari tanggung jawab Kementerian ATR BPN. Dalam Undang-Undang 2 2012 tadi sudah diatur juga mengenai jangka waktu pelaksanaan. Kemudian juga sudah diatur juga apa saja yang diberikan ganti ruginya. Ya, jadi seperti itu. Kemudian siapa yang akan menilai atas tanah bangunan yang akan diganti. Jadi regulasi di Undang-Undang 2 2012 itu sudah mewadahi ya kepentingan pemerintah maupun pemerintah daerah dalam persiapan untuk pelaksanaan pengadaan tanahnya, dan hak kewajiban masyarakat itu pun juga sudah terpenuhi karena mereka punya hak tadi menerima ganti rugi secara layak dan adil ya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian apa nanti yang akan dimusyawarahkan, dan tahapan-tahapan ini menurut Undang-Undang 2 2012 itulah yang hak dan kewajiban masyarakat itu terlindungi ya, karena yang diamanahkan dalam undang-undang, masyarakat yang terdampak atas pembebasan tanah itu juga harus mempunyai kehidupan yang lebih baik secara sustainable dari dampak pengadaan tanah. Oh iya, saya jadi tadi manggilnya Bu Ari, Mpok Ari ya Bu ya. Iya. Pok, jadi artinya di dalam Undang-Undang 2 2012 tentang pengadaan tanah dalam rangka pembangunan kepentingan umum, itu dalam penyelenggaraannya ada 4 tahapan ya. Perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Nah, perencanaan berarti instansi yang memerlukan tanah. Itu apa saja, yang penting plat merah ya Bu ya, jadi pengadaan kepentingan umum. Sekarang tidak hanya plat merah, ya BUMN ataupun nanti rencananya dengan nanti Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law, kita akan buka juga sepanjang kepentingan umum sebagaimana di dalam Undang-Undang 2 2018 ada 18, kita tambah untuk seperti kawasan industri, untuk kawasan pariwisata, itu boleh dimungkinkan dengan Undang-Undang 2 2012. Perencanaan instansi pemerintah yang membutuhkan tanah atau memerlukan tanah, kira-kira ada peran BPN nggak Bu di situ di dalam perencanaan? Ya, memang di dalam tahapan perencanaan instansi memerlukan tanah itu kan sudah punya rencana kerja jangka panjang, jangka menengah, kemudian juga sudah ada penyiapan untuk kesesuaian tata ruang, harus melihat kondisi letak dan objek yang akan dibebaskan tanahnya. Nah, memang dulu di dalam tahapan perencanaan kita tidak ikut bagian untuk menyusun. Tetapi karena permasalahan di dalam pelaksanaan pengadaan tanah, kami sedang menyiapkan untuk Juknis menyusun dokumen perencanaan. Apa yang bisa kontribusi kita di dalam menyusun dokumen perencanaan? Karena instansi yang memerlukan tanah tentunya akan melihat lokasi yang akan dibebaskan, setidak-tidaknya berapa luas tanahnya, kemudian kondisi umum mengenai tanah di sana. Kita harus menyiapkan juga data awal. Jadi dari awal instansi yang memerlukan tanah boleh mengajak berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk BPN, termasuk dengan appraisal untuk perkiraan biaya ganti ruginya, dan juga BPN berapa biaya BOBP-nya yang nanti akan keluar, itu juga bisa, dan termasuk biaya untuk sertifikasi. Ya, saya kira menjadi penting Bu keterlibatan BPN lebih baik karena ini yang dibebaskan kan tanah. Sementara data tanah adanya di BPN. Lah bukan data tanah saja, di sana juga untuk wilayah tertentu sudah ada RDTR, gitu. Kemudian ada di sana juga ada peta pendaftaran yang menunjukkan hak-hak yang sudah terbit. Kemudian juga zona nilai tanah saat ini. Syukur-syukur ke depan nilai bidang tanah, artinya instansi yang memerlukan tanah kan sudah mendapat gambaran yang hampir mendekati gambaran umumnya sudah mendekati. Saya kira betul Bu. Kemudian kedua ada persiapan penetapan lokasi Bu. Dalam ini gubernur ya Bu ya. Nah ini sejauh mana kekuatan penetapan lokasi ketika gubernur memutuskan bahwa wilayah ini menjadi lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Terkait dengan biasanya nih Bu, ini kan saya dengar ketika nabrak tanah-tanah aset instansi, nah ini yang kadang-kadang bukan masyarakat malah dengan sesama instansi, nah ini gimana Bu, gambarannya Bu?
Jadi memang tahapan persiapan itu menjadi tanggung jawab ranahnya dari pemerintah daerah. Dalam hal ini gubernur yang mempunyai kewajiban nanti bertanggung jawab mengeluarkan penetapan lokasi. Dan ini pun bisa didelegasikan kepada bupati ataupun wali kota. Dalam tahapan persiapan, gubernur menerima dulu dokumen perencanaan dari instansi yang memerlukan tanah. Dalam hal ini, gubernur harus melihat apakah dokumen perencanaan ini sudah lengkap atau belum, ya, karena persyaratannya tadi adanya kesesuaian tata ruang, ada gambaran umum, data awal yang sebagai bahan nanti Pemda melakukan sosialisasi dan konsultasi publik kepada masyarakat, yang diharapkan dalam sosialisasi konsultasi publik itu masyarakat memberikan persetujuan. Jadi izin persetujuan warga atas pembebasan itu wajib. Tapi yang terjadi banyak pemerintah daerah yang tidak melaksanakan tahapan sosialisasi konsultasi publik ini dengan baik, ya kan? Sebetulnya pada saat tahapan persiapan kan membentuk tim persiapan tadi, gubernur bisa menggandeng Kanwil BPN ya dalam pelaksanaan untuk menjelaskan kepada masyarakat apa hak kewajiban dalam tahapan pelaksanaan pengadaan tanah, mungkin masalah nilai ganti ruginya seperti apa yang diganti rugi. Ini dari Pemda boleh mengajak teman-teman BPN untuk melakukan sosialisasi konsultasi publik untuk menjelaskan tahapan pelaksanaan pengadaan tanah, sehingga kalaupun tadi sudah ada persetujuan, gubernur rekomendasi tim bisa mengeluarkan penlok. Tapi kalau dalam proses itu ada keberatan masyarakat, gubernur harus membentuk tim kajian keberatan, ya. Dinilai keberatannya, apa masalahnya masyarakat itu keberatan. Nah, tim keberatan tadi merekomendasi apakah keberatan masyarakat itu diterima atau tidak. Ya. Kalau diterima keberatan masyarakat, berarti gubernur merekomendasi kepada instansi untuk mengalihkan objek yang akan dibebaskan, menggeser atau apa gitu. Ya. Tapi kalau dari tim keberatan tidak menyetujui atas keberatan, maka gubernur tetap mengeluarkan penetapan lokasi. Bahwa hari ini di tahapan persiapan sepertinya tahapan yang paling penting. Ya. Karena ketika penetapan lokasi sudah diputuskan, itu kepatuhan harus terjadi pada lokasi itu, baik hak masyarakat maupun hak instansi. Nah, ini saya kira menjadi penting ini tahapan atau di dalamnya kegiatan persiapan tadi disampaikan, di sana ada pemberitahuan, kemudian data awal dibangun, konsultasi publiknya ini, Bu. Nah, jadi artinya tadi kalau dijelaskan dari Pak Ari, ini jadi Bu, Pok, saya belum latah ini. Jadi artinya kalau disetujui tidak ada masalah. Ya. Kalau tidak dikaji. Tapi ketika putusan keberatan dari masyarakat itu ditolak, misalnya bahwa ini dalam rangka pengadaan untuk kebencanaan, mungkin kepentingan strategis tentara ya pertahanan keamanan. Ini kan mungkin tidak bisa digeser, Bu. Itu ya artinya akan tetap dikeluarkan penlok ya, Bu ya. Oh, ini menjadi penting nih, artinya ya betul juga, karena pengadaan tanah itu kepentingan bangsa, negara dan masyarakat. Jadi kalau yang keberatan cuma masyarakat atau apa, ya saya pikir ini ada kepentingan yang lebih besar ya, Bu ya. Oh gitu ya, Bu ya. Oh. Kemudian setelah itu penlok keluar, Bu ya. Pelaksanaan pengadaan tanah, ini domainnya, Bu. Nah, begitu instansi yang memerlukan tanah menerima penetapan lokasi dari gubernur, mereka harus datang ke BPN menyerahkan penloknya, ya, yang sudah majukan permohonan, ya, kan ya. Penlok itu sudah diumumkan ya, 2 minggu ya oleh Pemda, sehingga kalau dalam waktu 2 minggu tidak ada keberatan dari masyarakat lagi atas terbitnya penlok, instansi yang memerlukan datang ke BPN untuk minta pelaksanaan pengadaan tanah. Nah, tentunya juga dilampiri dengan tadi yang namanya dokumen perencanaan. Ya, kemudian ada persetujuan dari warga masyarakat hasil penetapan lokasi. Kemudian juga dia juga harus menyiapkan biaya operasional dan biaya prosedur, dan tentunya uang ganti rugi nanti yang harus disiapkan. Nah, ini baru kita bisa melaksanakan pengadaan tanah. Nah, dalam proses pengadaan tanah mungkin juga sudah ada tahapannya, kapan kita harus membentuk tim pelaksana, karena itu juga melibatkan teman-teman aparat daerah ya, dari baik itu kepala desa,
di kelurahan ataupun di RT RW itu sebagai tim anggota untuk Satgas A maupun tim pelaksana pengadaan tanah. Nah, artinya kalau dilihat dari tahapan penyelenggaraan pengadaan tanah, BPN ini domainnya di pelaksanaan pengadaan tanah. Ya. Ketika penlog sudah keluar, ya toh, terus instansi memerlukan tanah datang ke BPN untuk mengajukan permohonan pelaksanaan pengadaan tanah dengan menyampaikan tadi penlog dengan dokumen perencanaan, Ibu ya. Ya, ini kan artinya sebenarnya BPN ini sudah mulus ini sebenarnya ya, karena sudah tidak ada, barangkali kalaupun ada sosialisasi hanya kapan mau dilaksanakan gitu, pemberitahuan. Karena itu kalau saya lihat artinya penlog sama dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ya Bu ya, harus patuh. Ya. Nah itu, oh ya. Nah terus begini Bu, ya ini barangkali mungkin butuh sosialisasi nih Bu, tahapan-tahapan. Kenapa demikian? Kadang-kadang demo-demo tentang pengadaan tanah masih datangnya ke BPN, masih ada penolakan, bukan cuman keberatan ganti rugi, tetapi juga mengenai ketidaksetujuan dan sebagainya. Itu gimana dulu? Ya, sebetulnya semua keberatan itu sudah ditampung ya dengan adanya Perma nomor 2 2016. Jadi kalau penlog itu dikeluarkan masyarakat ada keberatan, itu ada salurannya melalui Perma 2 2012. Jadi warga yang berkeberatan atas penlog bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tun. Kemudian kalau masyarakat dalam proses pengadaan tanah itu keberatan mengenai ganti rugi, keberatan tanah itu dibebaskan dan sebagainya, ataupun yang bersangkutan tidak proaktif dalam pelaksanaan pengadaan tanah, kita bisa menyelesaikan uang itu dengan penitipan ganti rugi ke Pengadilan Negeri sebagaimana Perma nomor 3 tahun 2016. Nah, ganti rugi ya Bu ya. Ya. Ini artinya kalau seperti ini BPN pelaksanaan. Oh ya, yang menghitung ganti rugi gimana Bu? Kalau dulu kan pakai panitia Bu ya. Ya, sekarang dengar pakai tadi dalam tahapan Undang-Undang 2 2012 tadi salah satunya adalah bahwa penilaian atas objek pengadaan tanah ini ditunjuk appraisal ya sebagai KJPP yang menilai ganti ruginya. Jadi ganti rugi itu sudah dilaksanakan oleh independent appraisal dan dia bertanggung jawab atas nilainya. Jadi bukan lagi tim 9 seperti dulu. Jadi sudah ada lembaga di mana penilai itu selain dia mendapat SK keputusan dari Kementerian Keuangan sebagai penilai publik, dalam kaitannya dengan pengadaan tanah mereka mendapat lisensi dari Kementerian ATR BPN. Jadi independent appraisal. Artinya yang menghitung nilai ganti rugi ya. Tentu bukan nilai tanah saja Bu ya, termasuk apa-apa yang ada di atasnya. Jadi yang dinilai ada 6, yaitu tanah, kemudian ruang atas tanah dan bawah tanah, benda tanam tumbuh yang ada di atas tanah dan juga bangunan, kemudian benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dan juga kerugian lain yang bisa dihitung. Jadi kalau misalnya dia di atas lahan itu dia punya warung ya, punya toko kelontong. Nah, itu kerugian dia sudah tidak bisa lagi berdagang itu dinilai. Oh, gitu ya, Bu ya. Jadi seperti di Jogja itu ada hotel ya yang terdampak ya dinilai dari kerugian operasional hotel. Itu juga katanya masih ditambah lagi Bu, nilai-nilai luar biasa, nilai-nilai psikologi katanya. Apa itu? Bukan. Sebenarnya ada namanya solasium juga. Jadi nilai premium, bahasanya nilai premium. Nah seandainya saya punya pohon duren Bu ya, misalnya ini kategori mana nih? Misalnya pohon duren ini baru usia 8 tahun, ini kan lagi produktif nih. Nah ini, itu kira-kira kalau kena pengadaan tanah bisa termasuk dapat penilaian nggak untuk 10 tahun yang akan datang? Kira-kira. Jadi kondisi existing di lapangan Pak yang dinilai. Jadi gitu. Kalau misalnya di situ ada kandang sapi kan tidak sapinya dinilai juga sampai dia beranak sampai beranak kan nggak seperti itu, tetapi hanya kondisi existing pada waktu itu. Kalau misalnya pengalaman saya di Kulon Progo itu
ada pohon kelapa, pemiliknya mempunyai 2 batang pohon kelapa yang masih mungkin baru, karena mau diadakan pengadaan tanah dia baru tanam sehingga baru tumbuh kecil gitu ya. Gitu. Itu hanya dinilai 150.000. Oh, tidak dinilai ketika dia produk gitu nanti berapa duit gitu ya. Saya mau niru maksudnya, Bu. Jadi nilai kondisi pada saat di lapangan saja. Karena itu yang menjadi. Enggak, kenapa saya tanyakan, Bu? Karena sangat berbeda sekali ya toh ganti rugi atau nilai dari rugi peraturan pelaksanaan sebelum Undang-Undang 2 2012. Sekarang itu seolah-olah ganti untung. Karena rata-rata yang setelah dibebaskan tuh pada kaya-kaya gitu. Apa begitu ya, Mbak? Ya karena variabel penilaiannya tadi yang demikian banyak ini. Karena kita tidak bisa menggunakan istilah ganti untung karena memang nomenklaturnya masyarakat itu dirugikan kan. Nah, itulah yang kita jadi apa yang kita berikan itu karena kerugian subjek hak atas objek yang dia dipaksa untuk harus bergeser ya, gitu. Oh gitu ya, Mbak. Makanya kerugian saya bukan keuntungan saya, meskipun nilainya sekarang sesuai dengan nilai premium tadi ya, tidak sesuai dengan NCOP juga kan, tetapi nilai pasar pada umumnya. Dengan nilai yang luar biasa itu, apakah masih demo-demo itu menyangkut nilai ganti rugi? Nah, kira-kira selama ini? Kalau dilihat dari semua proses pengadaan tanah ini tergantung lokasi dan biasanya mohon maaf nih banyak sekali provokatornya untuk keberatan nilai. Pada prinsipnya masyarakat sebenarnya sudah setuju, tetapi kalau sudah ada provokasi ya itu akhirnya berdampak justru merugikan masyarakat. Jadi pengalaman dari proses pembebasan tanah yang ada di Indonesia, baik itu di Sulawesi, baik itu di Sumatera, karena tadi ada yang memprovokasi, oh nanti kalau keberatan ganti rugi kita bisa dinaikkan melalui proses pengadilan dan sebagainya. Nah kenyataannya justru dalam proses keberatan nilai ganti rugi itu belum ada nilai yang atas putusan pengadilan negeri dinilai lebih. Meskipun kita ada putusan memberikan nilai lebih dari nilai appraisal, kita wajib kasasi. Nah ternyata dengan diputusnya nilai yang sudah inkrah melalui putusan Mahkamah Agung, masyarakat dirugikan karena apa? Untuk mengambil uang si pengacara tadi minta bagian 25% dan sebagainya. Jadi kasihan masyarakat dan saya minta kalau sudah gitu ya jangan menggunakan jasa untuk kuasa untuk masalah musyawarah pada saat nilai ganti rugi ditawarkan. Ini dari 3 tahapan penyelenggaraan pengadaan tanah ini menjadi sudah mendapat gambaran ya bahwa pengadaan tanah ini sebenarnya di dalam pelaksanaan harusnya sudah tidak ada masalah ini. Ya. Jadi kalau tadi dalam tahapan perencanaan persiapan benar-benar dilakukan secara benar ya. BPN tidak akan menemui hambatan dalam proses pengadaan tanah sesuai jangka waktu yang sudah disiapkan. Nah, jangka waktu. Di sana BPN itu artinya untuk musyawarahnya bukan musyawarah besaran. Tetapi hanya menawarkan ya bentuk. Ya. Nah ini kan artinya dari sisi lamanya waktu, jangka waktu musyawarah berarti ada waktu tertentu ya. Ya. Nah. Jadi nilai appraisal itu menjadi nilai tunggal. Nilai tunggal. Jadi nilai tanah tunggal, dan apa-apa yang ada di atasnya. Tanah, bangunan sebagaimana daftar nominatif yang sudah kita buat. Masyarakat pun boleh keberatan pada saat pengumuman daftar nominatif tadi, apakah data kita ini benar atau enggak gitu. Kalau misalnya datanya belum benar, mereka dikasih waktu 14 hari untuk mengajukan keberatan ke BPN sehingga kita akan memfasilitasi perubahan daftar nominatif sebelum itu dinilai oleh appraisal. Nah, begitu appraisal sudah sepakat nilai daftar nominatif dan nilai appraisal sudah disiapkan oleh appraisal, itu yang kita musyawarahkan. Jadi nilai appraisal nilai tunggal. Yang dimusyawarahkan adalah bentuk ganti rugi. Mau uang, mau tanah pengganti, mau relokasi atau bentuk lain yang disepakati. Nah, pengalaman
empok nih waktu di Jogja gitu, pada tahap persiapan itu oleh Pemda dan kita sudah terfasilitasi bahwa dari 4.276 KK yang ada, yang ingin ganti ruginya dalam bentuk relokasi 518. Jadi ini sudah kita akomodir dan kita sudah tahu bahwa masyarakat ini menghendaki relokasi, sehingga instansi yang memegang tanah bersama-sama dengan Pemda dan kita menyiapkan mana lokasi masyarakat mereka yang, karena mereka tidak mau dengan nilai ganti rugi, yang penting saya nanti dapat rumah. Nah itulah yang kemudian kalau bisa lihat di Kulon Progo, masyarakatnya sekarang kehidupannya lebih baik ya, karena terbangun dengan lokasi suatu desa ini kayak bedol desa, tetapi tertata dengan fasilitas fasum dan fasos yang luar biasa. Ini Bu Ari, ini menjadi penting sekali nih dipahami oleh masyarakat luas ataupun jajaran BPN sendiri. Kenapa demikian? Jadi kasihan teman-teman BPN di dalam pelaksanaan kalau masih direcoki dengan demo-demo mengenai ganti rugi. Nah tadi Bu Ari jelaskan bahwa publikasi yang 14 hari ya Bu ya, pengumuman itu pengumuman daftar nominatif. Ya tahu daftar nominatif, di situ isinya kira-kira luas tanah ya statusnya Ibu ya. Terus apa-apa yang ada di atasnya. Nah, kalau itu ada yang tidak cocok, boleh keberatan. Tapi bukan keberatan nilai ganti rugi, ini belum muncul nilai ganti ruginya. Nah, ketika ini sudah rapi, sudah tidak ada yang keberatan lagi, nanti appraisal turun ke lapangan, dilihat lagi Bu ya, cek dengan ini kalau baru. misalnya nanti dalam daftar nominatif dengan kondisi lapangan berbeda, itu pun bisa proses penilaian itu bisa dilakukan perubahan. Nah, penilaian karena datanya mungkin kesesuaian. Misalnya di daftar nominatif pohon kelapanya 15, tapi begitu ke lapangan kok tinggal 10. Ada yang baru ditanam Bu? Bukan, yang 5 salah data ya? Bukan, yang 5 udah ditebang. Karena masyarakat itu kan ada keperluan-keperluan tertentu ya mungkin karena mau bantu pohon kelapanya ditebang. Nah itu sehingga kalau perubahan data itu bisa dibikinkan berita acara. Ketika masyarakat terus keberatan dengan nilai, maka ada potensi dikonsinyasi. Dan hanya pengadilan yang bisa memberitakan reappraisal barangkali. Hanya pengadilan pertimbangannya gitu. Kita tidak bisa. Lah ini. Jadi memang demo harus diarahkan ke sana ya, Pak Ari. Jadi bukan ke kita lagi. Nah ini menjadi penting sehingga jelas apabila pemahaman masyarakat maupun pelaksana. Ini juga saya pernah mendengar Pak Ari bicara di luar, nggak tahu di mana lupa, bahwa di China itu kereta cepat yang 1.300 kilo berapa itu hari ini sudah jutaan pulang pergi, tapi hari ini katanya masih ada permasalahan walaupun sedikit di pengadilan. Itu menunjukkan bahwa permasalahan apapun tentang ganti rugi atau keberatan tidak mengganggu kepentingan umum ini untuk dibangun lah. Ini kalau ini yang terjadi di Indonesia luar biasa. Jadi jangan merusui kegiatan konstruksi karena itu tadi kepentingan umum masyarakat, bangsa dan negara. Nah ini untuk pembelajaran luar biasa. Pantas juga ini cepat sekali. Infrastruktur terbangun nih era Undang-Undang 2 2012. Tapi kayaknya dengar-dengar masih ada yang dikoreksi. Mau beberapa pasal. Apa benar itu, Pak? Itu. Tentang apa itu kira-kira? Jadi Undang-Undang 2 2012 dan turunannya Perpres 71 2012 yang sudah 4 kali dirubah ya, ada Perpres 30, 99, kemudian 2015, 2014, kemudian Perpres 40 dan 148 tahun 2015, dan undang-undang ini kan sudah 8 tahun nih ya. Jadi ternyata masih banyak permasalahan kendala tadi ya. Jadi seperti contohnya pengadaan tanah skala kecil. Ya, itu kan mungkin di Jakarta banyak ya, bahwa di dalam Perpres 71 2012 dengan Perpres 148 dimungkinkan bahwa untuk pengadaan tanah skala kecil di bawah 5 hektar itu boleh dilaksanakan secara B2B ya, dan juga secara B2B. Kemudian pendelegasian kewenangan untuk skala kecil yang dulu di gubernur, mungkin kalau
di DKI tidak terlalu jauh ya, karena wilayahnya satu sempit kecil. hamparan. Tetapi kalau di daerah mungkin karena seperti di Lampung, kemudian lokasinya di Lampung Selatan ataupun di Tulang Bawang, ya ini pelimpahan kewenangan bisa penlok kepada Bupati Wali Kota untuk skala kecil. Ya. Oh di situ. Ya, kemudian dari 18 kepentingan umum yang ada di Perpres 71 2012 itu kita akan tambah tadi untuk kawasan industri, untuk kawasan pariwisata, kemudian untuk pembangunan perumahan. Ini dimungkinkan dengan menggunakan skema, dan kegiatan hilir migas ini juga bisa digunakan menggunakan Undang-Undang 2 2012. Oh iya, ini satu hal lagi tadi sudah disinggung mengenai skala kecil. Iya, barangkali 5 hektar ya, sampai dengan 5 hektar atau di bawah 5 hektar. Ya. Kalau di DKI ya, 5 hektar itu luar biasa, bisa ratusan orang juga. Jadi kerumitannya jangan-jangan lebih rumit di bawah 5 hektar di DKI dengan mungkin 100 hektar di luar DKI. Ya. Nah ini barangkali butuh himbauan ya, ke Pemda, ke kota-kota besar lah ya, bahwa skala kecil itu banyak resikonya kalau B2B tadi langsung. Kenapa demikian? Mungkin harga juga deal-dealan. Apakah harga pasti pakai negosiasi kan? Nah, jadi, gimana dulu? Jadi ada Perpres 148 2015 ini memungkinkan tadi di bawah 5 hektar menggunakan tanpa digunakan penlok, dilaksanakan B2B, dan sudah kita atur di Perkaban 6 tahun 2015. Bahwa tadi kalau itu memang menjadi prioritas dari instansi pemerintah, Pemda, prioritas Pemda nih, dan anggarannya melalui APBN akun APBD, bisa menggunakan Undang-Undang 2 2012. Nah, artinya ada pilihan. Nah, kalau saya barangkali ngamati, ini kan namanya juga pengamat kan, suka-suka. Jadi di DKI barangkali di bawah 5 hektar, katakan dengan 1 hektar, kalau pengen pasti dan aman, menurut saya masih menggunakan Undang-Undang 2 saja. Karena di sana keamanan daripada nilai gitu kan, appraisal yang ini, kemudian juga dari sisi waktu. Mungkin prosedur tapi lebih pasti, karena di dalam undang-undang semua tahapan diatur. Nah menurut saya seperti itu. Jangan menganggap bahwa di bawah 5 hektar lalu langsung lebih cepat. Saya kira malah rumit. Ya, pengalaman empok di Jogja, skala kecil meskipun hanya 9.000 meter, tetap hanya 6.000 meter, tetap menggunakan Undang-Undang 2 2012. Lebih pasti, lebih aman juga. Lebih pasti jangka waktunya, kemudian terukur ya nilainya juga. Jadi itu yang Undang-Undang 2 2012 lebih aman untuk kita gunakan dalam pengadaan tanah skala kecil. Nah, ini Bu Ari, waktu juga nih yang membatasi pertemuan kita, tapi luar biasa. Barangkali bincang-bincang kita ini ringan, singkat, tetapi maknanya luar biasa karena kita ingin bahwa media ini bisa memberikan sosialisasi atau edukasi di masyarakat, termasuk juga jajaran. Karena 8 tahun untuk satu peraturan perundang-undang saya kira ya tidak terlalu lama juga, ini butuh sosial, terutama juga terhadap penegak hukum. Nah, penegak hukum bisa salah-salah juga salah mengartikan atas pasal-pasal. Kita sering mengenai gimana terhadap tanah negara, padahal kita tahu tanah negara itu banyak kriterianya. Nah ini saya pikir mungkin sedikit komentar tentang tanah negara, Pak Ari. Baik, di dalam Undang-Undang 2 2012 itu memang dan turunannya PP 71 mengamanahkan bahwa penggunaan tanah negara dengan etikat baik. Jadi kita ada 2 peraturan yang menggunakan Undang-Undang 2 2012 dan turunannya PP 71 2012, dan kita sudah mengeluarkan Perpres 62 tahun 2018. Itu juga kita sudah membuat juknisnya bahwa kalau tanah negara itu dikuasai oleh masyarakat dengan etikat baik dengan jangka waktu tertentu ya, itu kita bisa memberikan ganti rugi atas tanah dan bangunan tanam tumbuh yang ada.
ya. Kalau di Perpres 62 jangka waktunya 10 tahun. Jadi kalau misalnya Bang Jaya ngerti nih, Sudetan mau diganti rugi, mau dibebaskan begitu. Terus kemudian baru sekarang membangun. Berarti itu kan etikanya sudah kurang bagus. Jadi untuk bangunan-bangunan yang baru dibangun pun kita harus melihat kapan itu bangunan dibangun. Jadi saya contohkan Kulon Progo itu pada saat kita membebaskan terbangun ada 180 tambak. Ya, yang baru dibangun sekitar 4 tahun sebelum rencana pengadaan tanah untuk bandara. Nah, itu pun tidak kita beri ganti rugi. Kemudian Bandara Kertajati itu ada 1.000 rumah hantu yang dibangun ya pada saat proses sebelum pengadaan tanah. Tapi tadi baru dibangun sekitar 2 tahun yang lalu, itu pun tidak kita ganti rugi. Jadi yang punya etikat baik yang mana sih gitu ya? Ya tentunya seperti teman-teman kita di luar Jawa, di Sulawesi, di Sumatera itu kan memang belum punya sertifikat, tetapi dia secara turun-temurun sudah 20-30 tahun di sana. Nah, karena memang pendaftaran tanah ini kan tugas pemerintah, sementara dia belum punya sertifikat, sehingga kalau dengan etikat baik dia dibuktikan dengan tadi sudah membayar PBB, di situ ada listrik dan sebagainya difasilitasi oleh negara. Nah, itulah yang bisa kita terbitkan daftar nominatif dan difasilitasi surat keterangan tanah dari kepala desa bahwa dengan etikat baik dia menguasai tanah untuk keperluan kehidupannya dan yakin kita di situ ada saksi. Nah, itu bisa diberikan ganti rugi. Nah, terhadap tanah negara, milik negara, saya contohkan mungkin Pemda DKI punya hak pakai ya, mungkin karena tadi ditelantarkan kemudian dihuni oleh para penggarap. Nah, itu kita menyelesaikan dengan Perpres 62 2018. Jadi yang kita berikan ganti rugi adalah tanam tumbuh bangunan yang ada di atasnya, non tanah. Kemudian tanah. Bangunan itu pun juga dilihat tadi, apakah dia sudah lebih dari 10 tahun. Jadi kalau tetangga kita nih di Depok, Ibu memfasilitasi untuk pengadaan tanah milik Kementerian Agama. Di situ di atasnya sudah ada 400 bangunan ya, macam-macam di sana. Nah, itu tugasnya pemerintah daerah ya, menginventarisasi penggunaan tanah tadi dan dilihat berapa tahun di sana, dan salah satu persyaratannya harus punya KTP setempat begitu. Sehingga kalau teman-teman dari luar yang hanya sekedar menghuni nanti akan itu tidak bisa diberikan ganti rugi atas bangunan dan tanah tumbuhnya saja. Luar biasa, Bu Ari. Ini walaupun dengan waktu yang singkat, gambaran tentang pengadaan tanah ini mudah-mudahan menjadi satu ilmu atau pemahaman bagi masyarakat luas, dan khususnya lagi jajaran ATR BPN. Ya, saya kira bukan jajaran ATR BPN juga, seluruh stakeholder ya, jadi instansi yang memerlukan tanah, pemerintah daerah dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akhiri Bu Ari, namun saya harap nanti tidak hanya kali ini Bu Ari bisa hadir di sini, karena ini kan masih banyak sekali ya namanya masyarakat yang membutuhkan pencerahan tentang pengadaan tanah. Apalagi Bu Ari sekarang berstatus sebagai tenaga ahli menteri di bidang pengadaan tanah. Jadi kapan pensiunnya nih? Oke, saya kira itu. Terima kasih Bu Ari atas kehadirannya. Bro and sis, jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.